Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi kegiatan goes dan main drone saya di pantai Tanjung Peni. Jaraknya sekitar kurang lebih 6 kilometer dari Tugu Landmark Kota Cilegon. Sekitar 15 menit sampai 30 menitan ya, udah sampai. Untuk masuk ke sini, teman-teman bisa masuk dari kawasan industri Cilegon, ya dari Damkar itu. Ikutin aja terus jalurnya, lurus sampai ketemu PT Krakatau Steel. Nah, nanti di seberangnya ada jalur masuk, ikutin aja jalannya. Nanti ada PT Osaka dan ada PT Lotte Semikal. Nah, dari situ ikutin aja lurus terus sampai mentok ujung ketemu pantai ya, ada kampung nelayan di situ. Nah, sesampainya di pantai, kita mulai ya main drone. Ini saya start dari warung kopi di dekat sini. Terbang dulu ke atas sampai ketinggian maksimal. Ya, saya coba sampai 120 meter. Nah, dari atas ini mulai kelihatan ya perpaduan antara kawasan industri Cilegon, kemudian pohon-pohon yang hijau, mangrove, kemudian perahu-perahu nelayan dan pantainya ya. Hanya saja pantainya ini sedang berwarna coklat ya. Itu kata nelayan yang sempat saya ngobrol tadi itu karena arus bawahnya itu sedang kencang itu. Jadi di bulan Desember ini tidak banyak nelayan yang berani melaut sampai ke tengah-tengah karena cuaca dan ombaknya yang sedang tinggi-tingginya ya. Itu berbahaya. Nah, saya melihat di kejauhan ada perahu motor ya, sedang melaju tuh. Nah, saya coba ikuti pakai drone. Nah, ini kayak drone sedang mengintai musuh ya, target. Nah, ini drone-nya bergerak dengan kecepatan 22 km per jam. Sebenarnya bisa sampai 40 km per jam sih karena mungkin karena angin ya, angin pantai laut tuh cukup kencang melawan arah angin ini. Jarak sudah hampir setengah kilo ya, 500 meter hampir, 450-an. Cukup jauh. Saya putar balik karena melihat kondisi baterai juga 43%. Jadi main drone itu sebenarnya tidak lama ya. Paling sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, 15 menit itu udah paling lama itu. Karena lihat kondisi anginnya juga. Semakin kencang anginnya, semakin cepat boros baterainya. Masya Allah, indah sekali kan kelihatan dari atas. Jadi beda ya antara kita melihat di bawah sama lihat dari atas. Kelihatan lebih indah perpaduan alamnya itu. Tinggal perilaku kitanya saja ya sebagai manusia. Kalau saya perhatikan di pantai ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah plastik dari bekas pengunjung. Ini suatu perilaku yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Ya, perilaku yang membuat negara kita itu jadi negara yang SDM-nya kurang ya, SDM-nya lemah. Karena dari perilaku sehari-harinya juga harus ditingkatkan ini ya, harus berubah. Kalau kita mau setara dengan negara-negara maju ya dari perilaku kitanya juga harus disiplin, bertanggung jawab. Jadi kalau ada sampah, kita belum nemu tempat sampah ya disimpan dulu. Nanti dibuang di tempat sampah. Jangan sembarangan di pantai seperti ini. Nah, ini posisi saya ya di posisi warung kopi. Baterainya karena udah 20% turun dulu. Nah, ini lalu saya ganti baterai dan terbang lagi. Ya, itu kelihatan ya perahu-perahu nelayannya.
sedang standar. Oh iya, dari Pantai Tanjung Peni ini juga tadi saya sempat ngobrol juga bisa kalau kita mau main ke Pulau Sangiang dengan sewa perahu ya, sekitar 2 jam perjalanan itu kurang lebih 2 juta. Bisa 10 orang. Jadi kalau 2 juta dibagi 10 orang kan per orang 200.000 tuh lumayan. Kalau kita ingin jalan-jalan menikmati suasana laut Selat Sunda ya sampai ke Pulau Sangiang sambil bawa bakar-bakaran mungkin, bawa bekal yang cukup, bawa minum. Jadi tidak jauh dari pusat kota Cilegon, kita bisa berwisata bareng keluarga. Nah, ini saya putar-putar dulu daerah sini. Sempat transmission sinyal interference ya, berarti daerah sini ini banyak gangguan sinyalnya. Bisa jadi dari wifi atau dari tower-tower kawasan industri ini ya. Jadi kalau banyak interferensi sinyal itu drone-nya nggak bisa terbang terlalu jauh. Tidak mengganggu penerbangan, cuma ya mengurangi jam terbangnya dia, waktu terbangnya. Dan kalau di laut tuh nggak berani terlalu rendah ya main drone-nya. Karena resiko kena ombak atau malah kena ciprat air laut kan nggak bagus juga ya, bahaya ke elektronik. Atau malah dicaplokkan hiu nanti. Oke ya, ini kembali ke posisi. Nah ini rekaman terbang lainnya ini ya. Ini agak tinggi terbangnya. Jadi bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah dari atas. Kita itu kecil banget kan kalau kita lihat dari atas. Bahkan kalau kita bisa terbang lebih tinggi lagi, pakai pesawat luar angkasa misalnya, bumi itu cuma setitik debu. Kecil, ya tidak ada apa-apanya. Apalagi diri kita kan, kecil banget. Dibandingkan ciptaan Allah itu luar biasa. Lihat ya, tenang banget melihat suasana seperti ini tuh harusnya membuat kita manusia itu sadar bahwa kita itu makhluk ciptaannya, harus taat ya padanya, ibadah yang benar, dan juga perilaku kita yang masih suka sembarangan membuang sampah, yang masih tidak disiplin dalam berperilaku, sebaiknya diubah. Karena manusia itu kan sebagai khalifah di muka bumi. Artinya kita ini tugasnya memakmurkan bumi, bukan malah merusak dan mencemarinya kan. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, hei manusia, apa yang sudah kamu lakukan gitu kan di bumi. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit sharing ya, berbagi dari kegiatan saya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik, yang positif, bermanfaat, bisa dimanfaatkan, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semua. Jadi apapun itu, kalau kita memiliki hobi yang positif, menurut saya tidak ada salahnya kita share ya, kita bagi. Mudah-mudahan apa yang kita share itu jadi amal kita kan. Orang lain bisa ikut merasakan keseruannya, ikut merasakan keindahan alamnya, dan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua kan. Mungkin teman-teman yang lain ada hobi-hobi yang lain, ya saling share aja. Asalkan itu positif dan bermanfaat. Oke, sekian dari
Saya sampai jumpa lagi di kesempatan petualangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.